Ya, salam semua. Bagaimana suara nih? Lebih bagus? Suara saya bisa kedengaran semua ya? Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Gembala. Hari ini saya diberikan kesempatan. Silakan duduk. Lupa. Ya, saya percaya hari-hari ini sudah diberkati Tuhan, amin. Kita sudah lama hari-hari ini sudah diajarkan oleh Gembala kita. Sudah saya berdoa dan saya harapkan saudara jangan bosan. Biarlah pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini, kita serap, kita percaya bahwa itu akan membawa kita untuk mengalami suatu kedewasaan lebih lagi. Nah saudara, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya sungguh diberkati sekali. Sudah 2 minggu saudara kita mengadakan doa pagi di hari Sabtu jam 6. Dan saya bersyukur saudara, karena kita diberikan kesempatan lagi. Ada satu hal yang pesan Tuhan, saudara, saya menghimbau Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama kami di tempat ini, untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Dan ada pernyataan-pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita lewat gembala kita. Ada pengajaran firman Tuhan, ada pernyataan Tuhan, dan itu semua membawa kita lebih lagi percaya kepada Tuhan, kita lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Saudara, ada satu pernyataan Tuhan yang perlu saudara mungkin ingin ketahui saudara, bahwa waktu kita doa kemarin penyembahan, ada satu pernyataan Tuhan yang Tuhan lewat gembala kita, saudara. Bahwa ke depan ada suatu gempa yang besar akan terjadi. Nggak tahu itu di mana, di Indonesia atau di mana. Pokoknya ada suatu gempa yang besar di wilayah timur, saudara. Nah itu saudara perlu berdoa. Tetapi ini bukan hanya kali pertama saya mendengarkan peristiwa ini. Tetapi ada juga hamba Tuhan yang pernah berkata bahwa ke depan, bahwa gempa bukan semakin kecil, tapi semakin intensitasnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah oleh saudara kita percaya hari-hari ini kita sedang mengalami goncangan, kita sedang menghadapi banyak COVID sudah hampir 2 tahun, dan kita juga menghadapi banjir dan seluruh perubahan iklim yang sedang terjadi di mana-mana. Dan kita juga menghadapi banjir hari-hari ini saudara, di mana di Sintang, di mana saudara, bahkan di Pontianak juga. Dan saya percaya akan banyak hal-hal yang akan terjadi saudara, yang akan terjadi di bangsa ini, bahkan di dunia ini. Dan itu membuat kita semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Tapi ada pernyataan juga Tuhan bahwa ada suatu ledakan di sini, artinya apa? Pertanian kita akan mengalami suatu pertumbuhan. Dan Tuhan juga berkata bahwa di tempat ini Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang digerakkan Tuhan. Saudara, itu doa kita hari-hari ini. Mungkin saudara tidak merasakan hari ini, kok saya lemah, kok saya capek, kok saya ikut Tuhan kok seperti ini. Tapi saya percaya Tuhan sedang membangkitkan suatu generasi ke depan ini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, orang-orang yang akan bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena saudara pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, saudara. Biarlah kita di dalam perjalanan kita semakin hari semakin kuat. Amin saudara. Saya rindu dan saya berdoa untuk kita semua hari ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Dalam perjalanan hidup kita, kita semakin hari semakin kuat, Alkitab katakan. Bukan semakin hari semakin lemah, bukan semakin hari semakin mundur, bukan semakin hari semakin letoy. Bahkan firman Tuhan berkata, sekalipun manusia batiniah saya, manusia semakin lemah, tetapi manusia batiniah semakin apa? Semakin kuat. Itu Rasul Paulus berkata. Nah saya percaya dan saya berdoa juga di tempat ini. Biarlah manusia batiniah kita, manusia yang Tuhan berikan kepada kita, itu manusia roh semakin kuat untuk menghadap Tuhan dan menghadapi banyak hal yang akan di depan ini terjadi. Nah mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Kita baca sama-sama, kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini? Tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah kuasanya yang menguatkan. Kalau tahun depan apa tema kita saudara? Kuasa ilahi membangkitkan. Dan hari ini saya berbicara kepada kita hari ini tentang apa? Kuasanya yang menguatkan. Saudara, Efesus 8 ayat 10 sampai ke 18. Coba kita bisa buka sama-sama, kita baca sama-sama. Saya ayat yang ke-10, saudara selanjutnya kita bergantian sama-sama. Semua siap membaca firman Tuhan, amin? Dengan lantang kita baca firman Tuhan hari ini. Saya baca ayat 10-nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemimpin pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan, bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Kita sudah baca firman Tuhan hari ini bersama-sama. Dan saya percaya bahwa kita akan menyimak firman Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada kita masing-masing lewat firman Tuhan ini. Sebab saya percaya roh yang sama ada di tempat ini. Roh Tuhan yang sama juga akan membawa kita. Nah, saudara, saya akan berbicara tentang apa dikatakan ayat yang pertama di sini. Ayat ke-10. Akhirnya hendalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan saya percaya kita pasti berdoa dan kita merindukan kita pasti menjadi apa? Orang yang kuat. Kita pasti merindukan bahwa kita dalam kehidupan Tuhan, melayani Tuhan, ikut Tuhan, kita selalu kuat di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam perjalanan kadang-kadang kita mengalami masalah. Kadang-kadang kita mengalami tekanan, kita mengalami batu-batu kerikil, kita mengalami intimidasi, kita mengalami apapun semua dalam kehidupan kita yang terjadi. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi lemah. Alkitab katakan, biarlah kita menjadi kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan. Nah, saudara, saya akan berbicara tentang kuat kuasa Tuhan yang menguatkan kita. Nah, ada beberapa bukti, saudara, kita bisa kuat untuk kita di dalam Tuhan. Hal yang pertama di sini apa? Kita hidup oleh iman. Coba kita buka Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Di dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, hal yang pertama supaya kita bisa kuat dalam kuasa Tuhan, kita bisa berjalan kuat di dalam kuasa Tuhan, kita harus apa? Memiliki iman. Nah, apa iman? Iman sudah sering kita dikhotbahkan. Iman adalah percaya dan taat. Iman adalah kita percaya kepada firman Tuhan, kita percaya kepada suara Tuhan, dan kita taat melakukan. Maka itu dikatakan iman. Nah, oleh karena saudara, pada hari ini untuk kita menjadi kuat dalam kehidupan kita, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita mengerini Tuhan, enggak ada cara lain, saudara. Sebab Alkitab katakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Dan iman juga berkata apa? Tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Nah, ada berapa hamba Tuhan yang saudara kita perlu belajar pada pagi hari ini. Orang yang hidup dalam iman dan mereka sampai akhir hidupnya mereka dicatat oleh firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang iman, tentang kita hari-hari ini, saudara, kita nggak tahu hari ini saya bisa berdiri hari ini. Sudah berapa tahun saya bertobat? Hampir 30 tahun saudara saya bertobat. Puji Tuhan sampai hari ini saya masih bisa ikut Tuhan. Saya masih bisa melayani Tuhan. Saya bertobat tahun 93 saudara. Saya bertobat umur 23 tahun saudara. Dan hari ini saya sudah berumur 52 tahun saudara Bapak Ibu. Dan saya mengenai Tuhan artinya apa? Sudah hampir 30 tahun. Dan saya tidak tahu ke depan bagaimana saudara. Masih ada banyak perjalanan, ada banyak tantangan akan saya hadapi ke depan ini. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini. Untuk kita mengikuti perjalanan kehidupan kita sampai akhirnya. Kita harus apa? Hidup di dalam iman yang benar. Ada banyak saudara kita memulai dengan iman, tetapi kita tidak mengakhirinya dengan iman. Kita mengakhiri kita dengan iman, kita mengakhiri hidup kita dengan kekecewaan. Berapa banyak hari-hari ini orang kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada gereja, kecewa kepada teman, kecewa kepada semua orang Tuhan, semua orang. Akhirnya apa? Imannya menjadi mundur, saudara. Nah, di sini kita lihat dalam Roma 4, kita lihat Abraham. Dikatakan Roma 4 ayat 19 dikatakan di sini, imannya tidak menjadi lemah
walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allahnya dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Alkitab katanya apa? Imannya tidak menjadi lemah. Sekalipun umurnya sudah tua, sekalipun waktu dia menerima janji tidak bisa langsung terjadi, tetapi justru dikatakan di sini imannya semakin kuat, bahkan malah diperkuat di dalam imannya. Abraham semakin lama semakin kuat, imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena iman dia dikatakan apa? Dia mengenal Allah yang berfirman kepadanya. Saudara, hari ini kenapa kita tidak kuat? Karena kita tidak mengenal firman Tuhan. Kita tidak kenal Allah yang sesungguhnya yang kita sembah. Seringkali kita kecewa dengan janji yang sudah kita terima dan belum terrealisasi, saudara. Akhirnya kita menjadi lemah, kita kecewa. Tetapi Abraham, saudara, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi saudara, uring-uringan di kehidupannya. Tetapi justru dia semakin percaya, dia semakin menyembah Tuhan, dia semakin percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa yang berjanji kepada dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah memanggil dia. Nah, saya percaya hari ini juga saudara Bapak Ibu, Allah yang sudah memanggil hidup kita, Allah yang sudah membuat kita menjadi lahir baru kembali, Allah yang sama, Allah yang berjanji kepada Abraham, Allah yang sama juga akan menyertai kita. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, saya percaya kita semua punya masalah, baik rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan ini, semua kita mengalami masalah. Tetapi bagaimana kita menghadapi masalah itu, kembali kepada iman kita yang akan menjadi kekuatan di kehidupan kita. Nah, saudara, oleh karena saudara kita belajar kepada Abraham. Ada satu hamba Tuhan lagi, saudara, itu Rasul Paulus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara apa? Iman. Saudara, apa yang kita pelihara hari-hari ini? Mungkin kita sudah banyak belajar, kita punya pengetahuan yang hebat, kita punya pengetahuan yang luar biasa, kita punya jabatan, kita punya segala sesuatu, saudara. Tetapi satu hal, Rasul Paulus, dia berkata apa? Sampai akhir hidup saya menjaga iman saya. Berapa banyak hari ini kita tidak jaga iman kita. Kita mudah kecewa, kita mudah sakit hati. Ada banyak seringkali orang berbicara, oh ini kecewa sama ini kecewa sama si Anu kecewa sama si Ani kecewa sama siapa lagi semua. Saudara, Bapak Ibu, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman, kita memiliki iman dalam kehidupan kita. Kalau kita masih memelihara kekecewaan, kita masih memelihara sakit hati, kita masih memelihara hal-hal kepahitan, kita masih memelihara hal yang semestinya tidak harus kita pelihara, itu akan membunuh iman kita, saudara. Paulus berkata, aku memelihara iman sampai garis akhir. Ini sudah Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita pelihara iman kita. Sebab hanya iman yang membawa kita kepada Tuhan. Gembala kita sudah berkata, gembala senior kita, iman dia yang membawa dia kepada Tuhan. Dan juga sama dengan kita nanti, iman kita yang akan membawa kita kepada kesempurnaan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini. Bahkan kemarin ada pernyataan Tuhan bahwa gembala kita melihat apa? Ada orang berpakaian APD. Nah, saudara, Bapak, hari ini ada satu peringatan untuk kita hari ini. Jangan kita teledor, jangan kita mengabaikan prokes, sebab virus COVID masih ada di tengah-tengah kita. Maka kita harus jaga kesehatan kita, saudara. Jangan kita santai, tapi kita harus sungguh-sungguh mengikuti peraturan-peraturan yang pemerintah lakukan kepada kita. Nah, kenapa, saudara? Karena iman ini perlu sekali di kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Ibrani 11 kita buka. Ibrani 11 ayat 33 dikatakan di sini, kita lihat pahlawan iman, saudara, Bapak, Ibu. Kenapa mereka begitu kuat? Kenapa mereka bisa mencapai garis akhir? Kenapa?
Alkitab mencatat di sini, kita belajar kepada mereka hamba-hamba Tuhan. Ibrani 11 ayat 33 dikatakan, yang karena apa di sana? Karena iman telah menaklukkan sekerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan di dalam kelemahan, telah menjadi kuat di dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Hamba Tuhan bisa kuat, kenapa? Karena punya iman. Nah, maka saudara, hari ini Tuhan berbicara kepada kita, miliki imannya Tuhan hari ini, saudara Bapak Ibu. Kenapa? Hanya dengan iman kita mengalahkan, maka dikatakan perisai iman. Iblis sedang memanahkan panahnya kepada kita hari-hari ini. Bisa saja dia memanahkan api apa? Api kecewa dia mulai panahkan kepada kita. Kalau saudara pernah disakiti, saudara mulai merasakan kecewa. Mungkin saudara tidak diperhatikan, saudara mulai kecewa. Nah, panah itu sedang dipanahkan kepada kita. Nah, bagaimana Alkitab katakan bahwa kita harus memiliki perisai iman itu. Sehingga api yang dipanahkan kepada kita, itu akan kita singkirkan. Saudara Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan seringkali juga mengalami panah-panah itu, saudara. Ada panah serangan ini, serangan itu, saudara. Ada banyak panah-panah, saudara. Kalau saudara kita pikirkan ini, saudara, itu saudara kita tidak bisa berdiri, saudara. Tetapi satu hal yang saya percaya, Tuhan, kalau saya bisa berdiri sampai hari ini, karena saya memiliki iman dalam Tuhan, saya akan tangkis itu semua, saudara. Mungkin saudara merasa, oh aku kecewa kepada gembala, kecewa kepada hamba Tuhan di sini, saudara. Kami semua di sini, semua manusia biasa, saudara. Seringkali kami juga melakukan kesalahan, seringkali kami melakukan juga kekurangan dan keliruan. Tetapi mari Bapak Ibu, kita saling memaafkan. Orang yang punya hidup dalam keimanan apa? Dia selalu apa? Memaafkan. Babi bilang apa? Ikhlas, saudara. Kalau saudara hari ini bisa dikecewakan, mulai ikhlas. Jangan pikirkan itu, saudara. Kalau saudara pikirkan, katakan, maka saudara semakin sakit, saudara makin sakit hati, saudari makin tenggelam dan makin tenggelam. Maka firman Tuhan berkatakan, karena kami memiliki iman yang sama, maka kami percaya dan kami berkata-kata. Apa yang saudara katakan? Itu iman saudara. Nah, oleh saudara Bapak Ibu hari ini, betapa pentingnya kita pelihara iman dalam kehidupan kita. Alkitab juga jelas dalam Ibrani 10, saudara, ayat yang ke-36. Saya bacakan untuk kita. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, saudara lihat. Mungkin hari ini saudara percaya kepada Tuhan, saudara beriman kepada Tuhan, saudara sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tetapi suatu saat mungkin saudara mengalami suatu permasalahan, atau mungkin saudara mengalami suatu tingkat saudara, stres atau apa pergumulan yang begitu berat, sehingga saudara malah kecewa. Di sini saudara harus memiliki keputusan. Saudara harus bangkit, saudara harus tidak boleh mundur, tetap maju terus. Saya himbau Bapak Ibu hari-hari ini, mungkin saudara sudah melayani hari ini, punya pergumulan, aku gak mau melayani lagi. Daripada aku melayani, aku kecewa, mending aku mundur saja. Atau aku gak usah aktif, biar aku menjadi jemaat biasa saja. Saudara, saya tadi sharing sama istri saya percaya semua kita punya talenta. Tuhan percayakan kepada kita talenta masing-masing. Nah, kalau saudara tidak gunakan talenta saudara, nanti saudara akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan akan tanya saudara, di mana talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita selama ini. Kenapa kamu kuburkan? Kenapa kamu tidak kembangkan? Nah, hari ini saya percaya kita semua dipanggil Tuhan untuk melakukan hal-hal di masing-masing kita. Tetapi saudara, saya percaya bagaimana kita bisa melakukannya kalau kita memiliki iman dalam Tuhan. Maka dikatakan mereka menghadapi badai, mengalami api, mengalami masalah apapun saudara. Mereka tetap kuat, bahkan dikatakan mereka menjadi pemenang saudara. Nah, oleh karena saudara, mari kita uji diri kita hari-hari ini. Apakah kita masih memiliki iman yang benar dalam Tuhan? Apakah kita hanya ke gereja, kita hanya percaya, aku percaya. Iman yang benar membutuhkan apa? Ketaatan. Saudara pernah baca Saul, saudara, Bapak Ibu? Tuhan berikan kepada Saul untuk menumpas Amalek, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab katakan, Tuhan katakan, kamu harus tumpas semua suku Amalek. Semua binatangnya, semuanya harus ditumpas. Apa yang terjadi, saudara? Tetapi Saul tidak melakukan sepenuhnya. Dikatakan Saul hanya menumpas penduduknya, dan dia hanya menyelamatkan Agag.
dan semua kambing domba yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun, untuk apa? Untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan bicara kepada Samuel. Samuel berkata apa? Tuhan berkata kepada Samuel, raja yang aku pilih itu sudah tidak taat kepada saya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Samuel dia semalam-malam dia sakit hati. Dia meronta-ronta depan Tuhan. Kenapa? Dia mengalami sakit hati. Kenapa? Karena Saul tidak taat. Apa yang terjadi saudara? Ketidaktaatan Saul saudara mengakibatkan apa? Samuel mengalami sakit hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia merasa satu kedukaan yang sangat-sangat dalam. Kenapa? Karena Saul tidak taat. Dan ketidaktaatan Saul artinya apa? Dia tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkata apa? Persembahan itu Tuhan bukan minta persembahan saudara. Tetapi Tuhan yang mau apa? Mendengar dan taat melakukannya. Hari ini saudara, dengan apa kita bisa taat melakukan firman Tuhan? Kalau kita hanya memiliki iman yang sungguh-sungguh. Dan kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Nah itu hal yang pertama, bagaimana kita bisa kuat di dalam kekuatan kehidupan kita. Hal yang kedua saudara, kita baca di dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah hal yang kedua saudara, bagaimana kita bisa kuat dalam kuat kuasanya Tuhan? Kita harus apa? Menyimpan firman Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita sedang dibawa kepada alam dan suasana lain saudara. Dulu saya pertama bertobat, kita semua dulu nggak ada gadget seperti ini saudara. Kita semua punya Alkitab. Semua harus beli Alkitab. Tetapi hari ini saudara, toko-toko Alkitab sudah mulai tidak laku. Kenapa? Orang tidak lagi baca dengan Alkitab yang manual saudara. Tapi mereka nggak tahu saya apakah mereka baca atau enggak saudara. Tapi saya percaya dan saya berharap pasti baca firman Tuhan. Dan hari ini saudara kita melihat saudara. Tuhan katakan apa? Ada banyak hari-hari ini orang tidak lagi menyimpan firman Tuhan. Mereka hanya menyimpan apa saudara? Pengetahuan mereka berdasarkan apa? Pengamatan mereka. Apalagi hari-hari ini banyak media, YouTube saudara. Ada banyak pengkhotbah, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dengan cara dan bagaimanapun saudara. Tetapi akhirnya apa? Orang malas baca firman Tuhan. Saudara cek hari ini, apakah saudara masih setia baca firman Tuhan hari ini? Alkitab katakan bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Dan itu harus kita miliki kalau kita ingin menang dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki firman Tuhan. Nah kita buka dalam Roma. Roma 10 ayat 8 saudara Bapak Ibu. Kita buka sama-sama, kita baca firman Tuhan. Roma 10 ayat 8 dikatakan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Di mana firman itu saudara? Di mulutmu di mana? Di hatimu. Artinya apa? Kita menyimpan firman itu saudara. Maka saudara penting sekali hari-hari kita baca firman Tuhan. Kita konsisten kita baca firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan. Dulu kita diajarkan saudara minimal 1 hari 5 pasal. Itu harus kita baca. 5 hari 1 pasal saudara. Maka 1 tahun kita bisa habis dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau kita pertama kali bertobat, saudara, bukan 5 pasal, saudara. Bahkan sampai berbelas-belas pasal, saudara. Saya ingat masih waktu pertama saya bertobat, rindunya luar biasa dalam firman Tuhan. Hari-hari kita baca firman Tuhan, hari-hari kita baca firman Tuhan. Sampai habis, saudara. Sampai Alkitab itu berapa kali, saudara, bolak-balik. Sampai berkali-kali kita ganti Alkitab. Saya nggak tahu sampai hari ini saya bertobat, sudah berapa kali habis baca firman Tuhan. Coba saudara cek hari ini sudah bertobat berapa tahun. Berapa kali saudara baca firman Tuhan, habis firman Tuhan baca Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu. Ini seringkali kita tidak memperhatikannya. Bahkan kita mengabaikannya saudara. Nah iblis suka. Ngapain baca firman Tuhan? Kan ada pengkhotbah hamba-hamba Tuhan. Nah seringkali saudara saya juga merasa bagaimana ya, jangan kesalahan saya. Seringkali saudara kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau hamba Tuhan khotbah, maka saudara tadi di pertemuan kita, jangan main HP kalau sedang khotbah. Oh nggak ada satu orang nyeletuk. Enggak, kita main HP, kita catat firman Tuhan. Kita catat khotbah. Nah itu bagus sudah Bapak Ibu. Maka saudara, alangkah bagusnya kalau ada khotbah seperti ini saudara catat. Di handphone saudara. Saya saudara berkali-kali, saya dari dulu sampai hari ini, saya komitmen siapapun berkhotbah, saya catat firman Tuhan. Saya catat poin-poinnya. Kenapa? Saya nggak hafal saudara Bapak Ibu.
Saya tidak bisa hafal berapa banyak dari hamba Tuhan itu berkhotbah dari pertama sampai akhirnya, saya nggak hafal. Maka saya butuh dicatat, saya catat. Apa yang penting saya catat, firman Tuhan di mana saya catat. Habis itu apa? Saya baca lagi, saya kembali baca lagi, saya lihat lagi apa sih intinya, apa yang perlu saya renungkan, apa yang saya bisa apa saya dapatkan dari firman Tuhan yang disampaikan. Siapa? Itu kita baca lagi. Nah kalau kita biarkan khotbah, kita biarkan begitu saja, kita tidak mencatat, kita tidak menyimpan saudara. Akhirnya kita keluar dari gereja, kita ditanya nggak tahu apa-apa. Nah iblis senang saudara. Maka dikatakan di sini apa? Di mana firman itu? Firman itu ada di mulutmu dan di hati. Maka itu perlu disimpan saudara Bapak Ibu. Perlu disimpan di mulutmu, di hatimu. Sehingga apa? Perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan. Maka dikatakan dalam Filipi 2:5 dikatakan, karena kami memiliki pikiran Kristus. Dari mana kita memiliki pikiran Kristus? Ya kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Dan terus menerus, sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai kita dipanggil Tuhan. Saya pernah dikirim satu hamba Tuhan, umurnya 105 tahun saudara Bapak Ibu. Dia baca firman Tuhan minimal itu 1 hari 10 pasal. Sampai masa tua. Sampai 105 tahun umurnya saudara. Dia komitmen baca Alkitab sampai 10 pasal setiap hari. Maka diberi umur panjang, diberikan kesehatan saudara. Nah hari ini Bapak Ibu, adik-adik semua mari. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan di hari-hari ini. Kita nggak tahu tantangan apa yang akan di depan ini. Maka itu sebagaimana firman Tuhan katakan. Bahwa firman Tuhan adalah pedang roh yang ada pada mulut kita. Nah 2 Korintus 4:13 dikatakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami memiliki roh iman yang sama, maka aku percaya, aku katakan firman Tuhan. Maka saudara perlu katakan firman Tuhan, katakan. Kalau saudara sedang mengalami kelemahan, katakan aku kuat, aku kuat, aku kuat. Di Alkitab katakan, kalau kamu apa? Katakan aku pahlawan. Kalau sedang mengalami apa? Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran melayang-layang, saudara. Seringkali saya berkata seperti ini, kalau ada pikiran melayang, waktu saya sedang doa, sedang menyembah. Saya katakan apa? Segala pikiran sia-sia, pikiran-pikiran melayang-layang, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, aku patahkan, aku hancurkan. Sebab pikiranku adalah pikiran Kristus ada dalam hatiku dan pikiranku. Dan itu saya katakan, sehingga apa? Clear dalam pikiran saya. Nah maka saudara perlu kita katakan firman Tuhan. Katakan, pikirkan, katakan, pikirkan. Sehingga firman itu akan mempengaruhi apa? Seluruh syaraf-syaraf kita. Gembala sudah ajarkan kita saudara Bapak Ibu. Setiap hari gembala mengatakan seperti itu. Mari kita katakan, pikirkan dan rasakan firman Tuhan. Saudara-saudara percaya kalau kita lakukan ini, kita percaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan saudara. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 6. Waktu itu Yesus berkata dengan keras kepada murid-muridnya, suatu pengajaran yang sangat keras. Sehingga apa? Kalau kita baca di dalam rumah Yohanes 6 ayat 66 saudara, banyak muridnya mengundurkan diri. Kenapa? Karena perkataan Tuhan Yesus itu begitu keras. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu nggak pergi? Lalu muridnya berkata, kemana kami pergi? Sebab perkataan mula perkataan hidup yang kekal. Perkataan mula perkataan roh dan kehidupan. Nah firman Tuhan yang kita baca itu adalah roh dan kehidupan. Kalau kita baca, kita renungkan firman itu ada roh dalam kehidupan kita. Saudara. Ada firman Tuhan, ada roh yang membangkitkan kita. Mungkin kita sedang mengalami lemah, kita sedang mengalami banyak masalah pergumulan. Kita mulai perkatakan firman Tuhan itu. Kenapa? Di dalam firman Tuhan ada roh yang menghidupkan kita saudara. Oleh karena saudara Bapak Ibu, saya menghimbau kepada kita pada hari ini untuk kita menjadi kuat dalam kuasa Tuhan. Kita harus apa? Menyimpan firman Tuhan. Contoh yang terakhir di dalam ayat yang kedua ini saudara. Kita buka Matius 4 saudara, ayat 34. 3 dan 4. Matius 4 ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara, firman Tuhan apa? Waktu Yesus dicoba apa yang dikatakan? Ada tertulis.
ada tertulis. Artinya apa? Firman Tuhan itu ada dalam mulut Yesus. Firman Tuhan itu ada dalam hati Tuhan. Sehingga pada saat dia mengalami suatu pergumulan, suatu tantangan dia hadapi, ada firman Tuhan berkata. Nah, sudah pada hari ini kita butuh firman Bapak Ibu. Sungguh-sungguh kita butuh firman dalam kehidupan kita. Kita nggak ada butuh lainnya, saudara. Kita hanya butuh firman yang bisa apa? Mengcounter segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita. Sehingga apa? Kita bisa menetralisir apapun yang terjadi dengan perkataan firman Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, poin yang ketiga. Saya minta para pemusik bisa maju ke depan, kita mau bersama-sama. Yang terakhir di sini kita baca dalam Efesus 6 ayat ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa kuat dalam kehidupan kita mengalami kuasa Tuhan? Kita harus apa? Hidup menjadi apa? Doa menjadi kehidupan kita. Jadi rumah doa. Nah, penting sekali saudara Bapak Ibu, kenapa gereja ini harus berdoa? Kenapa masing-masing kita harus berdoa? Karena di dalam doa kita mengalami kekuatan. Di dalam Matius 26 ayat 41, kalau nggak salah ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh penurut tetapi daging lemah. Maka saudara, dikatakan ayat sebelumnya, tidak sanggupkah kamu berjaga 1 jam dengan aku? Saudara, penting sekali hari-hari ini kita jaga roh doa dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, kenapa dia bisa kuat? Kenapa bisa mengalahkan musuh? Mengapa dia bisa mengalami kemenangan? Karena dia membangun kehidupan doa dalam kehidupannya. Enggak bisa dipungkiri hari ini Bapak Ibu, kita harus membangun doa secara pribadi kita masing-masing di rumah. Mungkin saudara aktif ke gereja, mungkin saudara aktif melayani. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan kepada kita hari-hari ini apa? Kita harus membangun manusia batinnya kita apa? Dengan kita membangun doa kita kepada Tuhan. Doa bukanlah sarana kita untuk meminta-minta kepada Tuhan. Tetapi doa adalah satu hubungan pribadi. Di mana kita bisa mendengar suara Tuhan. Di mana kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya membangun doa sampai hari ini. Pagi dan malam, saudara. Kalau saya makan itu harus setiap hari, doa itu juga harus, saudara. Kita harus membangun habit kita, saudara. Kita harus membangun karakter kita untuk dengan doa. Jangan sampai saudara, doa nak biasa, penting biasa. Saudara, saya ajarkan anak saya setiap hari, setiap bangun pagi, ajarkan dia bangun pagi. Satu hal sampai hari ini anak saya katakan apa? Setiap bangun pagi, Tuhan terima kasih aku bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, cerdas, pintar, bijaksana, penuh hikmat, diberkati menjadi berkat. Itu doanya setiap hari sampai hari ini. Dan itu doa hafalan dia, saudara. Itu saya ajarkan pada dia, setiap kamu bangun pagi, kamu harus berdoa. Nah itu doa dia. Tuhan terima kasih aku bangun pagi, aku sehat, aku kuat, aku cerdas, aku pintar, aku bijaksana, penuh hikmat, diberkati menjadi berkat. Jadi dia mulai perkataan dari kecil. Aku kuat, aku sehat, aku diberkati, aku pintar, aku bijaksana. Biar itu semua terekam dalam memorinya, saudara. Setiap pagi, sebelum tidur saya ajak dia berdoa. Dari kecil sampai hari ini, saudara. Sebelum tidur saya ajak doa. Pagi-pagi kadang-kadang dia datang kepada saya. Kalau enggak saya, kadang dia lupa juga. Kayak pagi tadi, Pak deh lupa. Karena kebangunnya udah siang, dia bilang. Enggak boleh, saya bilang. Kamu harus bangun, harus doa, ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih walaupun pendek. Terima kasih Tuhan, bangun pagi hari ini aku sehat, aku kuat, aku cerdas, aku pintar. Setiap hari, saudara, sampai hari ini. Saya nggak tahu nanti, saudara, saya pasti percaya anak saya menjadi pintar, anak saya menjadi cerdas, anak saya menjadi bijaksana, anak saya diberkati untuk apa? Menjadi berkat. Karena itu doanya setiap hari. Nah, kita sebagai anak Tuhan hari ini, saudara, mari saudara kita bangun doa kita. Menjadi gaya hidup kita, saudara. Harus, kenapa? Hanya dengan doalah kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin, saudara, Bapak, Ibu. Dan saya percaya, saudara, Tuhan mau itu terjadi hari-hari ini. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, saudara. Tapi satu hal bahwa Tuhan katakan, kita harus membangun doa kita. Bagaimana, saudara? Ada banyak versi doa. Nah, makanya saudara kita berdoa. Kan kita katakan Rasul Paulus, aku berdoa dengan akal budi, aku berdoa dengan roh aku. Nah, maka saudara penting berbahasa roh. Berbahasa lidah di rumah itu penting, saudara. Kalau saudara aku nggak bisa doa, langsung habis 15 menit atau 10 menit, kok udah habis. Enggak. Doa itu bukan seperti itu, hanya minta, saudara. Bangun doa, berbahasa lidah, dengan bahasa akal budi kita, berbahasa lidah. Karena 1 jam tuh nggak terasa, saudara. Kurang 1 jam, Bapak Ibu.
kurang 1 jam. Kalau saudara punya niat, punya hati dengan doa saudara, itu 1 jam tuh gak cukup saudara. Tuhan mau lebih lagi saudara. Nah yang terakhir saudara. Terakhir sekali, Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus mencontohkan kepada kita. Dia pagi-pagi bangun apa? Doa. Pagi-pagi Tuhan berdoa. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab seperti Daniel. Pagi-pagi dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Amin saudara, 3 hal ini penting saudara untuk kita mengalami kuat kuasa Tuhan dan kita kuat dalam Tuhan. Hal yang pertama, kita harus memiliki iman di dalam Tuhan. Kedua, kita harus memiliki firman Tuhan dalam hati kita dan mulut kita. Kita perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, kita bangun rumah doa kita. Kehidupan doa kita, keluarga kita harus membangun doa. Kenapa? Karena ini kubu dalam kehidupan kita. Ini adalah kekuatan kita hari-hari ke depan saudara. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama.